Awal tahun 2020, dunia dikejutkan oleh datangnya pandemi COVID-19. Ketakutan, kepanikan, dan ketidakpastian menyelimuti hampir seluruh negara. Di tengah badai yang mengguncang sistem kesehatan dunia, Indonesia memiliki sosok yang menarik perhatian. Seorang dokter, prajurit, pemimpin. Dialah Dr. Terawan Agus Putranto, Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang memimpin di masa paling sulit dalam sejarah. Lahir di Purworejo, Jawa Tengah, pada tanggal 31 Maret 1964, beliau menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Indonesia dan menjadi spesialis radiologi. Tak hanya seorang dokter, ia juga seorang perwira TNI. Berasal dari dua dunia yang berbeda, militer dan medis membentuk gaya kepemimpinannya yang disiplin, hierarkis, dan berorientasi hasil. Sebagai Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto dan Ketua Tim Dokter Kepresidenan, ia dikenal tegas, cepat mengambil keputusan, dan berani mencoba hal baru. Pada tanggal 23 Oktober 2019, Dr. Terawan resmi dilantik menjadi Menteri Kesehatan. Banyak yang terkejut, sebagian meragukan, sebagian mendukung. Latar belakangnya sebagai dokter militer dianggap tak biasa untuk posisi sipil seperti Kementerian Kesehatan. Namun, Presiden Joko Widodo melihat sesuatu yang berbeda, seperti kemampuan manajerial, pengalaman memimpin lembaga besar, dan ketegasan dalam bertindak. Tak butuh waktu lama, ujian besar datang. Dunia menghadapi wabah yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan Dr. Terawan berada di garis depan. Sebagai Menteri Kesehatan, Dr. Terawan memimpin berbagai upaya awal menghadapi pandemi. Ia mengordinasikan evakuasi 188 WNI dari kapal pesiar dan karantina WNI dari Wuhan di Natuna. Dengan gaya kepemimpinan militeristiknya, ia mengutamakan ketertiban, komando yang jelas, dan keputusan yang cepat. Bagi sebagian orang, ini adalah kekuatan. Namun, bagi yang lain, ini menjadi kontroversi. Pernyataannya yang menyejukkan di awal pandemi dianggap sebagian pihak terlalu meremehkan ancaman virus. Tetapi, di balik kritik itu, kita melihat ketenangan dan keberanian seorang pemimpin yang tidak panik di tengah tekanan. Seorang pemimpin yang tetap berdiri di tengah badai. Kepemimpinan Dr. Terawan dapat dipahami melalui konsep 5 disiplin Peter Senge tentang learning organization atau organisasi pembelajaran. Pertama, personal mastery. Ia menunjukkan dedikasi untuk terus belajar dan berinovasi dalam dunia kesehatan. Kedua, mental model. Latar belakang militernya membentuk pola pikir yang menekankan disiplin dan ketegasan. Hal yang efektif dalam kondisi krisis, meskipun kadang membatasi ruang dialog. Ketiga, share vision. Ia berupaya membangun visi bersama tentang sistem kesehatan Indonesia yang lebih tangguh. Namun, prosesnya sering berjalan secara top-down. Keempat, team learning. Saat pandemi, ia mendorong kolaborasi lintas sektor antara tenaga medis, pemerintah daerah, hingga aparat negara, sehingga tercipta kerja tim yang lebih solid. Kelima, system thinking. Ia memahami bahwa kesehatan masyarakat adalah sebuah sistem besar yang saling terhubung, mulai dari rumah sakit, tenaga kesehatan, hingga perilaku masyarakat. Perjalanan Dr. Terawan dalam memimpin mungkin tak lepas dari kontroversi. Tetapi, dari perjalanan hidupnya, kita bisa belajar banyak hal tentang disiplin, tanggung jawab, dan keberanian mengambil keputusan di tengah tekanan. Ia menunjukkan bahwa pemimpin bukan hanya mereka yang selalu populer, tetapi mereka yang tetap berdiri tegak ketika badai datang. Di
balik seragam putihnya sebagai seorang dokter dan lorengnya sebagai prajurit, ada sosok pemimpin yang berjuang untuk bangsanya dengan cara yang ia yakini.